Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan Ulenongo. Saya pendamping PKH Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dalam video ini saya akan mempraktikkan bagaimana pemberian materi kepada KPM mengenai modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pembersihan diri dan lingkungan. Langkah 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sangat senang atas kehadiran bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan hari ini. Dalam pertemuan hari ini saya akan membawakan materi mengenai modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pembersihan diri dan lingkungan. Langkah 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Perlu diketahui bahwa pentingnya jamban sehat itu sendiri untuk kesehatan kita agar ibu-ibu bisa terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diare, disentri, cacingan, yang dimana penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya stunting pada anak-anak. Dalam pembahasan ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama pentingnya penggunaan jamban sehat, kemudian yang kedua kriteria atau ciri-ciri jamban sehat, dan yang ketiga mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam penggunaan jamban sehat dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, kira-kira apa itu jamban sehat? Ya, mungkin dari Ibu Heni. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi sangat benar apa yang dikatakan Ibu Heni, bahwa jamban sehat itu adalah jamban yang bersih dan tidak berbau. Ya, jadi perlu saya lengkapi bahwa jamban sehat itu adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Ya, jadi perlu diketahui bahwa jamban sehat itu harus mempunyai penampungan kotoran yang berupa tank, ya, untuk menampung kotoran agar tidak tercemar di lingkungan sekitarnya. Ya, jadi selanjutnya adalah pemanfaatan jamban sehat. Ya, jadi di sebelah saya ini ada sebuah poster. Ya, jadi poster ini menggambarkan manfaat jamban sehat. Mungkin saya minta bantuan dari salah satu dari ibu untuk membacakan poster yang di sebelah saya. Ya, mungkin dari Ibu Ramla bisa membantu saya untuk membacakan poster ini. Ya, terima kasih untuk bantuannya Ibu Ramla. Jadi seperti Ibu Ramla bacakan tadi ya ibu-ibu. Jadi yang pertama, manfaat dari jamban sehat yaitu lingkungan menjadi bersih, sehat dan tidak berbau. Ya, jadi karena adanya jamban sehat ini, lingkungan sekitarnya jadi bersih karena ada septic yang bisa menampung kotoran tadi, ya, yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Ya, jadi karena ada septic tadi, sehingga sumber air yang di sekitar itu tidak tercemari oleh kotoran dari pembuangan. Ya, jadi yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Ya, jelas karena dalam suatu jamban sehat itu karena selalu bersih keadaannya sehingga tidak mengundang lalat atau serangga yang bisa membawakan penyakit seperti penyakit diare, sentri, ya, cacingan, sehingga anak-anak bisa terhindar dari masalah stunting. Yang berikut adalah bagaimana ciri-ciri atau kriteria jamban sehat. Jadi di sebelah saya ini saya akan menampilkan sebuah gambar, ya, kondisi sebuah jamban. Kira-kira dari gambar pertama ini, menurut ibu kira-kira jamban sehat atau jamban yang tidak sehat? Ya, mungkin dari Ibu Rusni. Ya, bagus sekali. Apa alasannya Ibu? Ya, jadi menurut Ibu Rusni, gambar di samping ini adalah gambar yang menunjukkan jamban yang tidak sehat. Alasannya karena
tidak memiliki atap, tidak memiliki dinding permanen ya. Ya, jadi ini ada gambar kedua menunjukkan kondisi jamban juga. Kira-kira untuk gambar kedua masuk kategori jamban sehat atau yang tidak sehat? Ya, benar sekali, jamban yang sehat ya Ibu ya, karena memiliki atap dan dinding. Nah, jadi dindingnya permanen sehingga sangat nyaman sekali ketika kita buang air besar dan kondisinya juga bersih, tidak mengundang lalat atau serangga yang bisa membawa berbagai macam penyakit. Perlu saya sampaikan juga di sini ada 7 macam kriteria untuk jamban sehat. Yang pertama, lubang resapan septic berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air. Kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga ataupun tikus. Kemudian ketiga, lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Jadi kondisi jamban selalu bersih dan kering. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan dinding atau atap pelindung serta cukup penerangan. Ya, jadi seperti yang digambarkan tadi, bahwa jamban sehat harus memiliki pelindung, atap dan dinding permanen, sehingga sangat cocok untuk kondisi-kondisi tertentu seperti hujan dan penerangan pada saat malam, sehingga memberi kenyamanan pada saat kita membuang air. Kelima, tersedia ventilasi udara. Jadi ventilasi udara ini perlu untuk sirkulasi udara Ibu ya, sehingga tidak pengap atau tidak berbau yang dapat mengundang lalat-lalat atau serangga yang bisa membawakan penyakit. Kemudian yang keenam, tersedia air, sabun dan alat pembersih. Nah, ini juga penting karena pada saat kita selesai membuang air, kita harus memakai sabun dan air untuk membersihkannya. Kemudian terakhir, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, jadi untuk membersihkan jamban dia harus rutin dan minimal dalam seminggu 1 kali untuk pembersihan jamban ya. Jadi yang terakhir yaitu mengidentifikasi masalah yang Ibu hadapi ketika penggunaan jamban sehat dan bagaimana solusinya. Nah, jadi saya akan membagikan sebuah kertas untuk ibu-ibu bisa menuliskan satu orang satu kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi ketika dalam penggunaan atau pemanfaatan jamban sehat. Nanti saya akan kumpulkan kembali dan kita carikan solusinya ya. Boleh ibu-ibu? Ya, terima kasih ibu-ibu atas jawabannya. Jadi setelah saya kumpulkan tadi, ternyata ada beberapa jawaban yang sama dan saya akan membagi 3 dari jawaban-jawaban ibu, yaitu yang pertama, tidak ada dana untuk pembangunan jamban sehat. Yang kedua, tidak ada tersedianya air bersih. Yang ketiga, karena sudah menjadi kebiasaan membuang air di luar ruangan. Ya, jadi ini adalah masalah-masalah yang ibu hadapi ketika dalam penggunaan jamban sehat. Yang pertama adalah kurangnya dana dalam pembangunan jamban sehat, yaitu solusinya bisa berupa pengusulan kepada pemerintah desa untuk dibuatkan jamban sehat melalui program-program pemerintah di kementerian ya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum ataupun Kementerian Kesehatan berupa MCK dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kurangnya tersedianya air bersih. Ya, jadi solusi yang kedua juga ini sama dengan yang pertama, yaitu melalui pengusulan kepada pemerintah desa melalui program-program yang ada di Kementerian Kesehatan, ada program sanitasi air ya. Jadi bisa melalui program-program pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu sudah menjadi kebiasaan membuang air di luar ruangan. Ya, tentu ini solusinya harus dari diri sendiri Ibu ya. Karena ini sudah ada, nantinya kalau misalnya sudah ada jamban sehat harus digunakan. Tidak bisa lagi untuk membuang air di luar ruangan. Demikian pembahasan mengenai modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pembersihan diri dan lingkungan. Langkah 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Dari pembahasan tadi,
bisa disimpulkan bahwa pemanfaatan jamban sehat dapat bermanfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitar, seperti dapat terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diare, disentri, cacingan yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Kemudian bisa terciptanya lingkungan yang bersih serta meningkatkan kesehatan keluarga maupun lingkungan sekitar. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, agar kiranya sesampai di rumah bisa mempraktikkan langsung apa saja yang didapat dari pembahasan hari ini, dan saya meminta maaf jika ada salah kata selama pembahasan saya tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.